Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi tentang perangkat keras komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu berikan keselamatan dan kesehatan dimanapun kita berada. Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika bersama saya Bapak Ahmad Haris Yulianto akan menyampaikan materi tentang perangkat keras komputer. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga nanti ilmu yang akan kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mengenal perangkat keras komputer beserta dengan fungsi dari perangkat keras tersebut. Komputer berasal dari kata to compute dalam bahasa Inggris yang artinya menghitung, karena pada awal kemunculan dari komputer hanya digunakan sebagai alat menghitung saja. Namun, kondisi saat ini komputer lebih dari sekedar menghitung angka, namun mampu memproses apapun inputan yang diberikan kepada komputer. Kini komputer bisa dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang mampu menerima inputan, memproses inputan tersebut, serta mengeluarkan atau menampilkan hasil pemrosesan dan menyimpan hasil pemrosesan dalam sebuah perangkat tambahan. Adapun secara umum, sistem komputer prosesnya dari input, kemudian masuk ke sistem proses atau komponen proses, kemudian dari proses masuk ke komponen output, dan dari komponen output bisa kembali lagi menjadi sebuah inputan untuk selanjutnya diproses lagi oleh komputer. Apapun yang diproses oleh komputer dapat disimpan di perangkat tambahan yang disebut dengan perangkat storage atau perangkat penyimpanan. Adapun pengertian dari perangkat keras komputer adalah komponen atau piranti atau bagian-bagian dari komputer yang secara fisiknya, bentuknya dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita raba, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, komponen komputer yang berbentuk fisik yang dapat kita lihat, kita pegang, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis perangkat keras komputer menurut fungsinya, ada beberapa macam jenis. Yang pertama yaitu perangkat keras input atau perangkat keras masukan, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan inputan, memasukkan instruksi, memasukkan data ke dalam sistem komputer. Yang kedua, perangkat keras pemroses atau perangkat keras proses, yaitu perangkat keras yang berfungsi memproses data atau memproses inputan atau memproses masukan yang telah dimasukkan oleh perangkat keras input. Kemudian ada perangkat keras output atau perangkat keras keluaran, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data atau hasil pemrosesan instruksi yang telah dimasukkan oleh perangkat input yang telah diproses oleh perangkat proses. Dan hasil perangkat proses tersebut, maksud saya hasil dari pemrosesan perangkat proses, dapat disimpan dalam perangkat keras penyimpanan atau perangkat keras storage. Kita masuk ke perangkat keras input atau perangkat keras masukan. Seperti yang Pak Aris jelaskan tadi, yaitu perangkat keras yang mampu memberikan instruksi, yang mampu memasukkan data, yang mampu memberikan data ke dalam sistem komputer. Beberapa contoh dari perangkat keras input atau perangkat keras masukan, yang pertama yaitu keyboard atau papan tombol. Seperti yang familiar dengan kita, keyboard berfungsi untuk memasukkan instruksi karakter. Karakter di sini bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa simbol, dan lain sebagainya, tentu saja ke dalam sistem komputer. Contoh dari perangkat input yang kedua yaitu mouse atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tetikus.
yaitu perangkat keras yang berfungsi memasukkan instruksi ke komputer. Umumnya dalam perangkat keras MOS terdiri dari tombol kiri, tombol kanan, dan tombol penggulung atau scroll. Yang ketiga ada perangkat scanner, yaitu perangkat yang mampu memindai data berupa dokumen atau foto yang dapat dimasukkan ke dalam komputer. Cara kerja dari scanner ini mirip dengan mesin fotokopi yang mampu menjiplak atau memfoto, menduplikasi data ke dalam sebuah data digital. Adapun contoh dari perangkat keras input yang lain yaitu barcode scanner. Seperti saat kalian ke pusat perbelanjaan atau ke swalayan, seringkali kasir menggunakan namanya barcode scanner seperti yang ada di layar monitor, yaitu alat yang mampu membaca kode-kode khusus, yaitu kode berupa garis-garis vertikal. Garis-garis ini disebut dengan barcode. Yang selanjutnya mikrofon. Tentu saja familiar dengan kita, alat yang mampu menginput atau memasukkan data berupa suara ke dalam sistem komputer. Yang selanjutnya, saat kalian bermain menggunakan game online atau PlayStation, kita menggunakan alat berikut, yaitu namanya tuas kendali dalam bahasa Indonesia, atau sering kita kenal dengan stick atau joystick, yaitu alat yang mampu menggerakkan kursor pada layar monitor. Biasanya digunakan pada layar monitor permainan. Yang selanjutnya kita akan mengenal tentang perangkat keras proses, yaitu perangkat keras yang mampu memproses inputan dari perangkat keras input yang telah dimasukkan oleh perangkat keras input. Perangkat keras proses terdapat dalam satu unit yang disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Di dalam CPU terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada motherboard atau dalam bahasa Indonesia papan sirkuit, yaitu papan panel yang berfungsi untuk mengendalikan sistem komputer. Seluruh komponen tambahan komputer terhubung ke dalam papan sirkuit. Yang kedua yaitu ada namanya prosesor, bentuknya seperti yang ada di layar monitor, yaitu sebuah IC atau integrated circuit yang mampu mengontrol seluruh instruksi yang diberikan ke dalam komputer. Adapun prosesor itu disebut dengan otaknya dari komputer, karena semua instruksi, semua hasil dihasilkan dari pemrosesan prosesor. Yang selanjutnya ada namanya RAM. Sering kita mendengar istilah RAM. RAM merupakan kependekan dari Random Access Memory, yaitu alat atau komponen yang berfungsi menyimpan data sementara saat proses komputer memproses data atau menjalankan sebuah instruksi. Contohnya ketika kalian mengetik kata saya, S-A-Y-A. Pada saat kalian mengetik huruf S, Y, maka untuk sementara data tersebut akan disimpan di dalam sebuah alat namanya RAM. Diproses oleh prosesor, kemudian ditampilkan dalam bentuk tulisan S-A-Y-A. Perangkat keras proses, contoh yang lain yaitu ROM, Read Only Memory, yaitu alat atau komponen yang berfungsi menyimpan instruksi saat proses booting. Proses booting adalah proses pertama kali yang dijalankan saat komputer dinyalakan. Jadi ketika kalian menyalakan sebuah komputer, komputer akan memproses data-data atau instruksi yang ada dalam ROM. Semakin besar kapasitas ROM, maka semakin cepat proses booting dari sebuah komputer. Yang selanjutnya ada namanya VGA, Video Graphic Accelerator, yaitu berfungsi mengubah sinyal digital menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Semakin tinggi spek dari VGA ini, maka akan semakin bagus tampilan di layar monitor.
Yang selanjutnya ada namanya kartu suara atau sound card, yaitu berfungsi mengendalikan semua inputan audio, inputan suara yang diproduksi dalam komputer. Semua inputan suara akan diproses atau masuk ke sound card, kemudian diproses oleh prosesor dan ditampilkan ke alat keluaran suara. Lanjut kita ke perangkat keras output, yaitu perangkat keras keluaran, yaitu perangkat keras yang berfungsi sebagai media keluaran atau media output hasil pemrosesan perangkat proses. Jadi alurnya seperti tadi, dari input dimasukkan ke CPU, diproses oleh CPU, kemudian dikeluarkan ke perangkat output atau perangkat keluaran. Bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk gambar. Contoh dari perangkat keras output yang pertama yaitu monitor, yaitu sebuah unit keluaran yang mampu menampilkan data ke pengguna komputer. Tentu saja kalian sudah familiar dengan bentuk monitor seperti bentuk layar televisi. Yang selanjutnya ada namanya alat printer, yaitu alat pencetak tulisan atau gambar dari hasil pemrosesan perangkat proses ke dalam sebuah media keluaran, biasanya dalam media kertas. Yang selanjutnya ada speaker. Tentu saja kalian familiar dengan perangkat berikut, yaitu speaker yang mampu mengubah sinyal elektronik dari komputer untuk dikeluarkan menjadi sebuah frekuensi suara yang selanjutnya dapat kita dengar menjadi sebuah bunyi atau suara. Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan ke kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Buat kalian yang menyukai materi pembelajaran kita kali ini, silakan klik tombol like serta berikan komentar-komentar positif untuk perbaikan pada video pembelajaran kita selanjutnya. Kita lanjutkan ke perangkat keras penyimpanan, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data hasil pemrosesan perangkat keras proses. Perangkat keras penyimpanan ini bersifat permanen, bukan seperti perangkat keras penyimpanan RAM tadi yang hanya sementara saat diproses, tapi penyimpanan permanen ini sifatnya permanen. Meskipun komputer itu dimatikan, maka data masih akan tetap tersimpan ke dalam perangkat keras penyimpanan. Contohnya yaitu hard disk drive atau yang kita kenal dengan namanya hard disk, yaitu media penyimpanan utama pada sebuah komputer berbentuk piringan bulat atau cakram. Bisa kalian lihat di bagian dalam hard disk terdapat sebuah cakram tipis, disitulah semua data disimpan. Data apapun, baik itu data teks, gambar, video, semuanya mampu disimpan dalam sebuah hard disk. Untuk saat ini muncul teknologi hard disk eksternal, yaitu hard disk tambahan yang merupakan hard disk tambahan dari yang sudah terpasang di komputer. Yang kedua yaitu perangkat namanya SSD, yaitu solid state drive. Alat penyimpanan yang sama dengan hard disk, namun bentuknya saja yang berbeda. Kalau hard disk menggunakan cakram, tapi kalau SSD menggunakan solid state dengan menggunakan flash memory. Jadi bentuk dari SSD lebih tipis dari hard disk drive. Yang selanjutnya, pasti kalian Pak Aris yakin sudah pada melihat alat tersebut, namanya flash disk atau flash drive, yaitu media penyimpanan data permanen yang portable, seperti halnya hard disk eksternal tadi, portable. Jadi bisa ditambahkan atau bisa dilepas dari sistem komputer. Perangkat keras penyimpanan yang selanjutnya ada media penyimpanan optikal, yaitu berbentuk cakram optik digital. Mungkin kalian pernah lihat bentuk seperti ini. Itu namanya perangkat penyimpanan optikal. Ada dua jenis, yaitu ada compact disc atau CD, ada digital video disc atau
DVD. Yang selanjutnya, kartu memori atau memory card. Ini sama halnya media penyimpanan utama layaknya hard disk, namun namun memory card ini dipakai pada perangkat portable seperti handphone, tablet, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada teknologi penyimpanan di awan atau cloud storage. Kalau kalian punya akun Google, di situ Google menyediakan tempat penyimpanan awan atau cloud storage yang gratis, yang bisa kita pakai secara gratis buat semua pengguna atau yang memiliki akun Google. Apa itu cloud storage? Yaitu media penyimpanan data pada server yang dikelola oleh penyedia layanan internet atau ISP. Tempatnya di mana penyimpanannya? Tempatnya ada di cloud atau di awan. Jadi kita dapat menyimpan data disimpan di server cloud, server dari ISP. Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang perangkat keras komputer. Semoga materi yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita kali ini, buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe Jendela Informatika. Buat yang suka video pembelajaran kali ini, silakan klik tombol like dan berikan komentar-komentar positif untuk perbaikan pada video-video selanjutnya. Kita akhiri video pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jendela Informatika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.